Inha, Yurai, dan Bumjo pergi menghadap Sora dan meminta izin untuk melakukan wawancara. Sora memperbolehkan mereka untuk wawancara. Kemudian mereka pergi ke toko tas milik Sora. Inha menemukan anting yang sering Chaok pakai. Inha makin penasaran hubungan ibunya dengan Sora. Di perjalanan, Yurai bertemu Hamyung yang sedang melihat-lihat kondisi sekitar dan menanyakan keberadaan Hamyung. Kemarin Hamyung mengatakan bahwa dia tidak enak badan. Yurai bertanya apakah Hamyung masih curiga dengan Sora. Hamyung tak menjawabnya. Yurai melanjutkan pendapatnya tentang Sora yang meleset dari perkiraannya. Hamyung sambil memungut potongan kertas yang berada di dalam sampah dan berlalu pergi. Akhirnya YGN dan MSC melakukan wawancara di toko tas milik Sora. Namun ada yang mencurigakan saat wawancara berlangsung. Sora seolah-olah men-setting wawancara itu. Yurai kagum pada Sora, namun tidak dengan Inha. Sepertinya ada yang tidak beres dengan wawancara itu. Yurai dan Inha mulai siaran hasil dari wawancara mereka. Bumjo kesal dengan apa yang telah terjadi dan meminta maaf pada ibunya. Ibunya yang menerima SMS itu tersenyum dan membalas Bumjo dengan kalimat yang menenangkan Bumjo dan mengaku dirinya lah yang bersalah. Inha menghampiri Bumjo dan meminta maaf padanya. Di toilet, Inha bertemu dengan Chaok. Kemudian Inha memberikan anting Chaok yang dia temukan di rumah Sora. Karena penasaran, Inha menanyakan hubungan Chaok dan Sora. Namun Chaok mengandaikan Chaok dan Inha yang juga bertemu setelah 13 tahun. Tentu saja Inha masih belum puas dengan jawaban Chaok. Di kantor polisi, Sungai Han, Hamyung sedang menatap potongan kertas yang dia ambil dari mall Sora. Yurai yang memperhatikan Hamyung menanyakan hasil siaran yang Yurai bawakan. Hamyung memuji Yurai dan menyuruh Yurai menjaga potongan kertas itu untuk membeli kopi karena Hamyung mulai mengantuk. Yurai akhirnya tertidur karena menunggu Hamyung. Saat Inha masuk ke ruangan wartawan dan tak sengaja menjatuhkan potongan kertas yang belum Hamyung lem. Inha menanyakan potongan kertas itu pada Kang Sohak. Kang Sohak berkata kalau Hamyung sudah menyusunnya selama 3 jam, mengingat potongan kertas itu sangat penting. Sontak Inha kaget mendengarnya dan membawa potongan itu ke ruang lain untuk dia susun kembali. Inha meminta bantuan Chanso untuk membantunya, namun Chanso tak mau karena dia juga memiliki tugas penting. Akhirnya Inha menyusunnya sendiri. Sekembalinya Hamyung di ruang wartawan, Hamyung tak melihat potongan kertas itu, kaget dan bertanya pada Kang Sohak. Kang Sohak mengatakan kalau yang membawa potongan itu adalah Inha. Hamyung bergegas mencari Inha. Hamyung melihat kertas berceceran dan akhirnya menemukan Inha. Inha kaget dan meminta maaf pada Hamyung. Kemudian mereka berdua bersama menyusun potongan itu. Inha juga memberitahukan bahwa ada hubungan Sora dengan Chaok karena ponsel dan anting Chaok tertinggal di rumah Sora. Hamyung juga penasaran dengan apa yang dia dengar. Setelah sudah tersusun, Inha menanyakan asal potongan kertas itu. Hamyung mengatakan kalau kertas itu berasal dari toko Bumjo. Mereka berdua mulai curiga. Keesokan paginya di mall Bumjo, Bumjo melihat Hamyung keluar dari mallnya. Bumjo kesal dan langsung mengatakan bahwa Hamyung belum puas dengan apa yang telah terjadi. Hamyung mengatakan kalau tokonya hari itu makin ramai dan berita kemarin sebagai strategi pemasaran Sora dengan bukti formulir pemesanan tas dan menyuruh Bumjo mengecek sendiri. Bumjo kesal dan tak percaya dan akhirnya Bumjo mengecek sendiri keadaannya dan akhirnya Bumjo kaget melihat itu dan langsung ke ruangan Sora. Dan ternyata Sora sudah menduga hal itu terjadi dengan memperalat media dengan kasus pencurian tas Santa untuk anaknya sebagai alat pemasarannya. Bumjo kaget mendengarnya dari ibunya sendiri dan pergi meninggalkannya. Hamyung yang menunggunya di luar menawarkan diri untuk mengemudikan mobilnya. Di dalam mobil, Bumjo sedih dan menceritakan kekesalannya pada Hamyung. Sesampainya di kantor polisi, Bumjo ingin mentraktir Hamyung makan sebagai permintaan maaf. Namun Hamyung menolak dan menanyakan hari di mana Bumjo menemukan ponsel Chaok, di mana tanggal itu bertepatan dengan hari ibunya meninggal. Mereka berdua kaget dan penasaran. Mungkin ada hubungannya dengan kejadian 13 tahun yang lalu. Inha yang penasaran terus memandangi ponsel Chaok dan mencoba mencari informasi 13 tahun yang lalu. Chanso yang dipindahkan ke kantor cabang mencoba untuk menghubungi Hamyung untuk berkunjung ke kantornya. Hamyung menyetujuinya, mungkin ada kasus yang mungkin bisa dia beritakan dan mengajak Yurai. Sesampainya di kantor cabang, mereka bertemu dengan Inha yang juga mampir. Chanso bercanda dengan kasus-kasus kecil pada mereka. Tiba-tiba istrinya datang karena tak membawa ponsel. Hamyung dan Inha kaget istri Chanso adalah Jihe. Akhirnya mereka reuni dan mengikut sertakan Yurai. Jihe memberikan mereka undangan ulang tahun anak ketiganya dan menanyakan hubungan Hamyung dan Inha. Namun Hamyung tak ingin membahasnya. Di rumah baru Bumjo, dia memandangi Sora karena teringat perkataan Hamyung. Maka Bumjo menanyakan langsung pada Sora mengenai hubungannya dengan Chaok. Namun Sora mengatakan lupa karena itu
itu sudah 13 tahun yang lalu. Karena ibunya mengatakan lupa, maka Bumjo akan mencari informasi sendiri. Sora dengan kesal pulang dari rumah Bumjo dan marah pada Hamyong karena sudah membuatnya marah. Gongpil mengingat perkataan Hamyong bahwa dia merasa bersalah jika tertawa dan bersama orang lain. Akhirnya Gongpil pergi menemui Jaimyong di penjara dan menceritakan kisah Gongpil mengadopsi Hamyong. Hamyong yang ingin mengunjungi kakaknya ditolak karena sudah ada yang berkunjung. Hamyong penasaran dengan orang itu dan menanyakan pada Chanso. Mungkin saja Chanso yang berkunjung. Chanso mengatakan tidak karena dia sibuk. Tiba-tiba ada sebuah berita tentang kebakaran. Hamyong dihubungi kantor YGN untuk ke TKP. Chanso mengatakan tempat itu yang melaporkan pada Chanso kemarin. Hamyong kaget mendengarnya. Bergegas seluruh reporter YGN dan MSC ke TKP untuk mendapatkan berita. Setelah di TKP, Hamyong mengingat kasus itu sama persis dengan yang menimpa dirinya 13 tahun yang lalu. Di kantor YGN, Gyodong membagi tugas pada semua reporter. Dan di kantor MSC, Chaok mempersilahkan Gongjo untuk memimpin rapat karena dia tidak lagi menjadi pimpinan. Akhirnya Gongjo memimpin rapat dan membagi tugas. Chaok menyela dan menginginkan apa yang ingin penonton inginkan. Gongjo kesal dengan pendapat Chaok karena seakan-akan Chaok masih memimpin. Akhirnya Chaok mengalah dan mendapatkan SMS dari Sora untuk bertemu. Gyodong memberikan berkas berita kasus 13 tahun lalu pada Hamyong karena mungkin ada kesamaan kasusnya dengan apa yang terjadi baru-baru ini. Chaok bertemu di warung makan dengan Sora. Sora meminta pertolongan Chaok seperti kasus 13 tahun yang lalu sama dengan yang terjadi saat ini. Ketika di ruang wartawan, tiba-tiba Bumjo datang dan penasaran dengan kejadian 13 tahun yang lalu dan menjadi semangat untuk menguak kasus itu. Sora memberikan flash disk pada Chaok agar mengubah alur cerita seperti 13 tahun yang lalu. Chaok menerimanya. Di ruang wartawan, Bumjo, Hamyong, Inha dan Yurai membicarakan kasus kebakaran 13 tahun yang lalu. Di artikel itu tidak ada berita mengenai limbah maupun pegawai pabrik, melainkan fokus pada Ki Hosang. Mereka sadar berita itu dibuat-buat. Hamyong langsung membongkar semua artikel yang ada dan menemui Gyodong. Mencari informasi kebakaran itu mengapa hanya fokus pada ayah Dalpo. Tiba-tiba berita eksklusif dari MSC dengan reporter Chaok muncul memojokkan polisi yang mengunjungi pabrik itu sebelum kejadian. Sontak semua kaget. Beritanya sekarang mengarah pada Chanso sebagai kambing hitamnya. Chanso yang melihat berita itu sedih dan dihubungi oleh atasannya menyayangkan Chanso karena sudah melakukan wawancara. Gyodong mengatakan kalau kasus ini sama persis dengan 13 tahun yang lalu yang mencari kambing hitam dan fokus pada pengalihan kasus. Mereka semua kesal karena ini terjadi pada temannya Chanso. Kemudian Hamyong langsung menemui Chaok, namun keduluan Inha dan Bumjo yang menyayangkan berita yang disampaikan Chaok. Namun Chaok menyuruh membawa bukti karena mereka tak beralasan. Hamyong yang mendengarnya mengatakan akan menemukan bukti agar alur beritanya tak seperti 13 tahun yang lalu. Menghancurkan keluarga Hamyong, dan episode 14 berakhir. Ditunggu next videonya. Salam, annyeonghaseyo.